Jadi demokrasi itu definisinya banyak sekali. Nah, definisi Mas Anies apa? Sederhananya nih, saya pakai salah satu definisinya. Bagaimana mengelola aspirasi secara damai untuk menghadirkan keputusan yang berdampak kepada masyarakat. Kan kepentingan macam-macam tuh. Nah, gimana caranya tuh aspirasi macam-macam itu bisa dikelola secara damai. Kemudian bisa menghasilkan output kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat. Itu satu disiplin demokrasi. Dan demokrasi ini menghadirkan apa? Di situ ada kebebasan, ada nilainya. Kemudian ada ruang untuk berbeda pendapat. Itu kira-kira. Nah, dalam definisi itu berarti, saya udah maju ya. Dalam definisi itu berarti permasalahan kita apa? Nah, salah satunya nih. Kalau kita sekarang saya pakai definisi sederhana aja dah, yang untuk pemerintahan ya. Disebut demokrasi, disebut negara itu disebut demokrasi apa tidak? Minimal. Satu, dia kasih ruang untuk oposisi. Minimal tuh. Kalau nggak ada oposisi, ya dia bukan demokrasi itu. Tapi ini salah satu definisi aja ya, bukan satu-satunya tuh. Itu aja udah bermasalah tuh di kita. Terus yang kedua, dia ngasih ruang kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat, kebebasan media, itu ruang itu. Kemudian yang ketiga, dia ngasih ruang untuk eksekutif, legislatif, judikatif berfungsi secara mandiri. Lah Jokowi nggak gitu tuh. Kan ada yang maunya gini, dieksekutifkan semua. Iya betul. Legislatifnya jadi eksekutif, yudikatifnya jadi eksekutif. Itu paling sederhana tuh Panji. Paling sederhana. Nah, jadi ada sebuah buku berjudul Why Nations Fail, Mengapa Negara Gagal. Studi ini bukan studi teoritis. Studi ini adalah mengumpulkan berbagai peristiwa, mengambil hikmahnya, apa yang harus kita perhatikan supaya kita terus bisa bangkit ke depan. Dan di antara tanda-tanda mengapa gagal, mengapa kemunduran adalah dua unsur utama. Institusi politik dan institusi ekonomi. Ketika institusi politik, institusi ekonomi itu bersifat ekstraktif, memeras, maka pelan-pelan negaranya akan turun. Tapi kalau institusi ekonomi, institusi politik sifatnya inklusif, memberikan kesempatan setara kepada semua, pelan-pelan negara akan bangkit, menjadi kuat, menjadi makin berkembang. Anda semua hanya tahu pelanggaran rakyat kecil. Lihat pelanggaran yang gede-gede itu. Jangan hanya tertibkan yang kecil, yang besar juga harus ditertibkan. Kalau tepuk tangan keras masih kecil artinya. Nggak apa-apa, kan kita membesarkan yang kecil. Syaratnya untuk kami harus kuliah dulu. Soal lulus apa tidak soal lain. Dan tidak ada catatan yang lulus berapa tahun, tidak ada. Biasanya makin panjang lulusnya makin terampil organisasinya. Bisa kualat gitu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini menjadi malam istimewa bagi kita semua di sini. Dan bagi saya khususnya, alhamdulillah karena rumahnya dipakai oleh kami. Jadi tadi Pak Nazarudin mengingatkan, Pak Nazarudin ini pertama kali, karena sebelumnya kalau di Menteng biasanya di rumahnya Pak JK, tapi tahun lalu Pak JK sudah ngasih warning, karena itu tahun ini diikhlaskan lebih dulu di sini daripada rumahnya Pak JK. Sebetulnya karena beliau lagi di Turki, itu bukan lain-lain. Jadi alhamdulillah. Yang kedua saya ingin sampaikan terima kasih. Kita sampaikan apresiasi Profesor Dr. Siti Zuhro
dan semuanya, seluruh jajaran Majelis Nasional kami, para dewan pakar Majelis Nasional, dan juga penceramah kita Profesor Andi Faisal Bakti yang tadi lengkap 7 hal. Jadi saya lebih dari vertikal dan horizontal. Jadi Bang Manimang saya nangkap lebih, Bang. Saya nangkap ada 7 hal tadi. Tapi isinya apa lihat rekaman nanti. Jadi lihat rekaman. Jadi pesan dari Prof. Andi tadi saya rasa penting sekali, terutama yang terkait horizontal yang kadang-kadang terlewatkan. Yang terhormat di sini banyak sekali senior-senior kita, kalau disebut satu-satu cukup panjang, Pak Jafar Hafsah, mungkin ada Bang Ismail, Bang Egi, semuanya kalau disebut satu-satu panjang. Dan ketua tadi disebutnya Bang KY ya, ketua Komisi Yudisial Bang Aidil, dan juga hadir Bang Hamdan Zulfadi pojok sana. Ya, terima kasih pada semuanya yang hadir pada malam hari ini. Tadi saya sebelum kesini saya cek berapa jumlah yang hadir. Menurut catatan yang tercatat 728. Jadi Masya Allah yang hadir banyak. Kalau sebelumnya nggak tercatat ya. Biasanya kami itu terampil dan nyatet, Pak. Terampil dan tercatat itu ada, tapi tak tercatat selalu terampil. Jadi alhamdulillah ya bersyukur. Dan ini memang adalah forum silaturahmi yang sangat egaliter. Sulit menemukan forum silaturahmi yang seegaliter kami, yang diselenggarakan beberapa kali. Di sini ketemu siapa saja, dari mana saja, bisa bersapa dengan siapa saja. Ya itulah kami dan harus dipertahankan sini. Ini sesuatu yang tadi sebetulnya saya undang juga. Di sini ada duta besar Turki. Ini bukan duta besar Turkinya saja, tapi beliau dengan seorang tamu saya tadi siang. Beliau adalah seorang pengelola kegiatan pendidikan yang sekolahnya saja di Turki lebih dari 200 sekolah. Di seluruh dunia ada lebih dari 8 atau 10 universitas di seluruh dunia. Dan beliau datang ke Indonesia, saya undang kita untuk coba kita bangun universitas dengan taraf internasional di Indonesia bersama-sama dengan mereka. Jadi saya ajak datang ke sini, tapi rupanya ada panggilan ketemu pejabat yang tidak bisa dihindari, dia jalan duluan. Dan yang menarik, ini mirip dengan kita, ini entrepreneurship tulen. Dia itu adalah lulusan SMA yang gagal masuk kuliah. Karena itu ikut bimbingan tes. Sambil bimbingan tes, dia dengar bimbingan tesnya ini agak bangkrut. Dia pinjam uang ayahnya, dibeli bimbingan tesnya. Ini orang dahsyat, umur 18 tahun. Jadi bimbingan tesnya dibeli, dibesarkan, dan akhirnya menjadi salah satu perguruan swasta terbesar di Turki. Jadi nama singkatannya BAU, bahasa Turkinya agak susah nyebutnya. Tapi bahasa Indonesianya kurang enak singkatannya itu. BAU, gitu. Karena itu saya enggak, ya, sebenarnya BAU aja lah, jangan dipanjangkan gitu. Ini salah satu contoh. Saya ajak ke sini, saya katakan nanti malam akan ada iftar dengan orang-orang yang mendapatkan manfaat pendidikan dan bisa memberikan manfaat pada begitu banyak masyarakat karena mereka diangkat lewat pendidikan. Kami adalah orang-orang yang diangkat lewat pendidikan. Karena syaratnya untuk kami harus kuliah dulu. Soal lulus atau tidak soal lain. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali ya, bagaimana perkataan demi perkataan yang disampaikan Anies Baswedan yang selalu menyejukkan hati. Anies Baswedan itu kompleks ya, bagaimana beliau seorang pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang arif dan budiman ya. Beliau sangat-sangat membuat kita itu bangga yang memiliki beliau. Jika saja Anies Baswedan menjadi presiden, kita yakin ya semua kejadian-kejadian yang tidak diinginkan pasti tidak akan terjadi. Sebab Anies Baswedan orang yang membela rakyat kecil ya, mau mendengarkan aspirasi rakyat, masyarakat, bahkan dengan besar hati ya ketika ada demo, beliau tuh selalu hadir menemui kerumunan massa. Itu adalah sebuah sikap hati yang luar biasa dari Anies Baswedan.
Setiap perkataan Anies Baswedan selalu menjejukkan hati, apalagi beliau ini adalah tokoh yang sangat ditakuti saat ini ya. Bukan ditakuti karena kejahatannya, melainkan karena kejujuran dan kebaikannya. Kerap kali beliau ya dipanggil aparat penegak hukum ya. Namun ya beliau tidak pernah bersalah dan tidak ditahan ya. Itulah kenapa Anies Baswedan orang yang bisa dinobatkan orang yang sangat bersih ya. Serangan demi serangan yang dilakukan terhadapnya ya tidak sedikit pun menjeratnya ya. Karena itulah kualitas Anies Baswedan yang sesungguhnya. Kualitas Anies Baswedan yang membuat kita semakin bangga, semakin percaya bahwa masa depan Indonesia ada di tangan Anies Baswedan. Bagaimana menurut kalian?